Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hidayat dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mikroprosesor dan antarmuka, khususnya pada materi AD DA. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam, maka kita harus mengenal dulu mengenai apa sih itu AD. Jadi secara definisi bahwasanya AD atau singkatan dari analog to digital merupakan proses konversi sinyal analog menjadi sinyal digital yang dilakukan oleh perangkat yang disebut analog to digital converter atau ADC. Nah, sinyal analog ini yang bersifat kontinu diubah menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh perangkat digital seperti komputer ataupun mikroprosesor. Mengapa sih sinyal analog perlu diubah? Itu dikarenakan karena perangkat digital hanya dapat memproses data dalam bentuk digital. Nah, jadi dengan mengonversi antara sinyal analog ke digital, sehingga data dapat diproses, disimpan, dan ditransmisikan secara lebih efisien, akurat, serta lebih tahan terhadap gangguan atau noise yang sering terjadi pada sinyal analog. Selanjutnya, definisi dari DA yaitu digital to analog, yaitu proses konversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dilakukan oleh perangkat yang disebut digital to analog converter DAC. Nah, sinyal digital ini merupakan nilai diskrit yang diubah kembali menjadi sinyal analog yang kontinu sehingga dapat dipahami dan dapat digunakan oleh perangkat yang hanya dapat menerima sinyal analog, contohnya seperti speaker, amplifier, atau monitor. Nah, proses ini perlu dilakukan dikarenakan ada banyak perangkat keluaran seperti suara, gambar yang memerlukan sinyal analog agar dapat berfungsi dengan baik, meskipun data awal yang dikirim itu dalam bentuk digital. Nah, apa sih kelebihan dari analog digital? Jadi, kelebihan yang pertama itu presisi dan akurasi. Nah, dengan mengubah sinyal analog menjadi digital, data yang diproses secara lebih presisi dan akurat karena nilai digital terbatas pada angka yang jelas dan terukur. Yang kedua, tahan terhadap noise. Nah, kenapa tahan terhadap noise? Sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise dibanding sinyal analog. Kenapa? Sehingga data ini lebih stabil dan dapat diproses dengan lebih baik dalam sistem digital. Yang ketiga, kemudahan penyimpanan dan pengolahan. Nah, data dalam bentuk digital lebih mudah disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan perangkat komputer atau sistem digital lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dari digital to analog. Yang pertama yaitu kompatibilitas dengan perangkat analog. Nah, sinyal digital perlu diubah kembali menjadi sinyal analog agar dapat diterima oleh perangkat analog seperti speaker, monitor, dan alat lainnya yang membutuhkan sinyal kontinu. Kedua, kualitas output yang lebih baik. Dalam banyak aplikasi seperti audio atau video, konversi digital ke analog memungkinkan hasil yang lebih halus dan alami, seperti suara yang lebih jernih ataupun gambar yang lebih tajam. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas. Digital to analog memungkinkan perangkat digital berinteraksi dengan dunia fisik yang berbasis pada sinyal analog. Nah, sehingga menjadikannya lebih fleksibel untuk berbagai aplikasi seperti sistem audio, video, dan kontrol perangkat. Selanjutnya adalah kekurangan dari AD. Yang pertama itu adalah waktu konversi.
Beberapa tipe AD memiliki waktu konversi yang lama dalam beberapa milidetik. Meskipun hanya milidetik, dalam aplikasinya AD ini memerlukan respon yang cepat. Yang kedua itu adalah resolusi dan juga akurasi. Untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, tentu membutuhkan biaya yang tinggi pula. Dan di beberapa tipe AD, resolusi yang diberikan itu terkadang tidak cukup. Kemudian, keterbatasan dalam pemrosesan sinyal. Sinyal analog yang tergolong bising dapat memberikan kesulitan dalam penanganannya, sehingga memerlukan teknik prosesan tambahan. Kemudian kekurangan dari DA, yang pertama itu dari segi rangkaian, yang dimana rangkaiannya dia kompleks. Dalam pengaplikasiannya, desain kompleks dapat meningkatkan biaya serta sulitnya implementasi daripada digital to analog ini sendiri. Kemudian konsumsi daya. Beberapa tipe DA memiliki konsumsi daya tinggi sehingga tidak efisien untuk aplikasi portable atau hemat energi. Kemudian proses AD yang pertama itu adalah sampling atau mendeteksi dan menghubungkan perangkat. Saat menyambungkan J-Link debugger ke PC serta modul ke PC, sistem melakukan sampling dengan mendeteksi perangkat dan membaca status awal, seperti ID microcontroller atau firmware yang sedang digunakan. Kemudian kuantisasi atau kompilasi program. Sama seperti kuantisasi yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal nilai diskrit, di sini kode yang ada di Kelly Vision 5 dikonversi menjadi format yang lebih terstruktur dalam bentuk objek file sebelum menjadi kode binar. Kemudian itu adalah encoding atau kompilasi menjadi kode mesin. Pada tahap ini, program di Kelly Vision 5 dikompilasi menjadi kode binar atau hex file yang bisa dibaca oleh microcontroller mirip proses encoding dalam AD converter yang bisa mengubah nilai diskrit menjadi kode binar agar bisa diolah dalam sistem digital. Kemudian proses DA, dekode data, flashing program ke microcontroller. Setelah dikompilasi, kode binar dikirim ke microcontroller melalui J-Link seperti proses dekode dalam DA converter yang mengubah data binar menjadi tegangan diskrit. Pembentukan sinyal, debugging, dan optimasi program. Setelah program berjalan, hasil akan dibaca oleh komputer dengan membuka aplikasi pada bagian DMM, dan setelah ditekan 1, 2, 3, 5, 6, 7 akan muncul nilai pada PC. Kemudian pengaplikasian AD itu ada biasanya pada voltmeter digital serta sensor-sensor, misalnya sensor suhu dan tekanan. Kemudian untuk pengaplikasian DA itu ada di pemutar CD atau DVD serta